Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mendapat hal spesial dalam tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Indonesia. Hal spesial itu diakui Marquez tak didapatkannya kala melakoni uji coba di sirkuit Sepang, Malaysia, beberapa waktu lalu. Marquez memang akhirnya mendapat kesempatan menjajal sirkuit Mandalika yang baru akan masuk kalender balap MotoGP 2022. Pada tes pramusim hari pertama yang berlangsung Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022, pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun mengaku sudah beradaptasi dengan motor barunya jauh lebih baik. Hal inilah yang tak dirasakan Marquez dalam tes pramusim sebelumnya di Malaysia. Dalam tes itu, Marquez harus berjuang penuh untuk merasakan RC213V. Hari ini adalah hari pertama saya merasakan sesuatu yang istimewa, ucap Marquez kepada awak media di sirkuit Mandalika. Malaysia cepat, tapi saya tidak merasakan motornya. Hari ini saya mulai merasakan motornya dan sudah ada beberapa perubahan, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Marquez harus absen mengendarai motor karena ada masalah pada penglihatannya. Ia mengidap diplopia atau penglihatan ganda sehingga sempat absen di 2 balapan pada musim lalu. Namun di Mandalika, Marquez tampil memukau dengan sempat menduduki urutan pertama pada saat tes. Hanya saja hingga akhir tes, ia harus terlempar ke urutan 17. Tentu saja dengan kondisinya yang lebih baik saat ini, Marquez berharap bisa tampil maksimal lagi. Apalagi, tes Mandalika masih menyisakan 2 hari lagi. Mari kita lihat besok, hari ini, kami akan melakukan perubahan lain. Tapi ya, dengan motor baru, juga dengan situasi saya, tentu saja saya ingin memiliki 1 atau 2 hari lagi, tutupnya. Sementara itu, pembalap Repsol Honda lain, Pol Espargaro, mengomentari sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dia pun mengaku suka pada tata letak sirkuit Mandalika. Pada 1 jam pertama, Pol terlihat masih mencoba untuk mengenal trek baru ini. Dia keluar sebagai yang tercepat ke-8. Tes sempat dihentikan selama 2 jam karena trek dalam kondisi kotor karena hujan deras yang mengguyur semalaman. Penyelenggara pun membersihkan lintasan. Ketika memulai lagi, kecepatan Pol konsisten. Akan tetapi, karena itu, dia harus rela catatan waktunya disalip pembalap lain sehingga sempat berada di urutan ke-11. Namun, pada lap 69, yang merupakan putaran terakhir untuknya, Pol tancap gas. Dia pun mencatatkan waktu tercepat untuk tes kemarin, yaitu 1 menit 32,466 detik. Pol menilai ada beberapa hal yang membedakan sirkuit Mandalika dari trek lainnya. Ambil contoh, banyak perubahan arah di beberapa titik yang memaksa pembalap harus mengubah strategi dengan cepat. Menurutnya, ini terjadi pada tikungan yang menyulitkan pembalap untuk mengerem dengan keras. Di beberapa titik, harus membuat perubahan arah yang sangat cepat. Ini membutuhkan fisik yang kuat untuk melewatinya, ucap Pol, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Juga ada titik yang menuntut untuk ganti arah secara cepat, tapi dalam waktu bersamaan butuh kestabilan tinggi dari pembalap. Sebab, banyak sekali tikungan cepat, lanjutnya. Motor kami tidak bisa mengerem dengan keras, itu berarti kami harus mengatur motor supaya bisa menyeimbangkan posisi. Sebab, motor kami aslinya bukan yang terbaik untuk tikungan seperti di sini. Tapi, saya suka, treknya bagus, pungkas pembalap asal Spanyol itu.